البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Yarhamukallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Setelah kita merajaah tadi pembahasan yang lalu berhubungan dengan kisah Abu Lahab dan istrinya, ya rahmatullah. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Ma hiya tuham allati wajjahaha al-musyrikuuna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu at-tuham? Tuham jamak dari apa? Indak ya Rifki. Jamak dari at-tuhmah. Apa maknanya? Tuduhan. Berarti apa itu tuduhan-tuduhan yang diarahkan oleh orang-orang musyrikin untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi antara cara untuk memperbanyak mufradat, ikhwanifillah, memperbanyak kosakata adalah dengan memperhatikan kata-kata yang dilewati dalam kitab yang kita belum tahu. Kemudian cari di kamus, catat. Nah, yang kita lewati dalam kitab, cari di kamus, lihat tasrifatnya. Nah, mulai dari mufrad jamaknya, kemudian akan terus menerus bertambah. Karena setiap hari yakin kita akan apa? Bertambah mufradat. Nah, dan ini akan lebih melekat daripada seseorang menghafal mufradat-mufradat dari diri sendiri. Dalam artian dia menghafal kosakata, kemudian dihafalkan. Tapi kalau lama tidak ketemu di kitab, ya akan lupa. Sedangkan kosakata-kosakata yang sering ditemui ketika kita membaca, ketika kita murajaah, baik itu hadis ataupun ayat. Ketemu kata, kok ini maknanya apa ya? Cari di kamus. Tidak tahu, bertanya. Jadi asalnya apa? Fi'il madhinya apa? Masdarnya apa? Karena untuk mencari di kamus harus tahu itu. Dan kalau seperti ini, biiznillah azza wa jalla, ikhwanifil, akan cepat. Banyak orang slogannya ingin bahasa Arab, ingin bahasa Arab. Teori setinggi apapun, ikhwanifillah, tidak akan bisa kalau tidak punya semangat untuk memperbanyak kosakata. Dan juga tidak akan bisa kalau belum lancar membaca Al-Quran. Ingin belajar bahasa Arab, ya perbaiki dulu bacaan Al-Quran. Karena bahasa Arab bukan sekedar gengsi, bukan sekedar latah. Teman-teman lagi semangat bahasa Arab, ikut. Taib. Setelah itu berhenti di jalan. Tidak demikian. Karena memang bahasa Arab bahasa yang mulia. Tujuan kita mempelajarinya adalah untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita mau belajar bahasa Arab belum bisa baca dengan benar Al-Quran, bagaimana? Terbalik-balik. Makanya seorang ketika belajar
ketika ingin mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, kapan saja dia menyelisihi metode para salaf, tidak akan membuahkan hasil banyak, sebagaimana dulu telah kita baca perkataan Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala. Karena ilmu itu memiliki apa? Manaqil wa rutab. Memiliki apa? Tahapan-tahapan, memiliki tingkatan-tingkatan. Seorang belum menginjak tingkatan yang paling dasar ingin langsung naik ke atas, tidak akan bisa. Karena tidak ada lift untuk masalah ilmu. Mau loncat, tidak akan kokoh pijakannya. Makanya ini penting. Berkokoh Al-Quran. Juga bahkan kepada aba wal ummahat. Kenapa? Karena kita akan dibangkitkan kelak dengan ilmu masing-masing. Jangan seperti kebanyakan manusia yang penting anakku, enggak. Yang penting anakku aku biayai belajar mondok dan dengan biaya yang besar dan seterusnya aku bekerja tapi tidak belajar. Ini rugi. Kenapa? Karena kita kelak dibangkitkan ya dengan ilmu masing-masing. Dengan ilmu masing-masing. Dan di antara hal yang akan menjadi penentu derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'annya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita semua bahwasanya penduduk surga dari mereka-mereka yang dulu di dunia senantiasa membaca Al-Qur'an, menghafalnya. Yuqalu li sahibil Qur'an iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah dan naiklah, terus naik derajatnya. Dan tartilkanlah sebagaimana dulu engkau membaca Al-Quran dengan tartil ketika di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena sungguhnya kedudukanmu adalah di ayat terakhir yang engkau baca. Maka tidak sepantasnya seorang muslim maupun muslimah, apalagi seorang sunni maupun sunniyah, untuk meremehkan perkara ini. Baik, berusaha membaca dengan benar, bukan sekedar merasa benar. Kenapa? Karena bacaan akhwani fillah itu yang tahu benar atau salah ketika ada orang yang mendengarkan. Ketika tahu ada orang yang mendengarkan. Seorang kalau membaca ya dia merasa sudah benar. Aku merasa bacaan benar. Merasa mungkin seperti syekh, seperti qari yang dia dengar kasetnya. Tapi ketika didengarkan orang jauh. Kenapa? Karena bacaan Al-Quran butuh diperdengarkan. Butuh diperdengarkan. Sehingga tahu ini salah. Kalau sekedar perasaan tidak menentukan. Oleh karena itulah Al-Quran diambil musyafahah dari mulut ke mulut. Sehingga seorang ibu atau seorang ayah ketika telah menguasai ini, dia akan mampu mendidik anaknya. Dan itu adalah timbunan pahala yang besar yang akan terus menerus dia petik kelak. Sungguh akhwani fillah merugi ketika seseorang mampu mendidik anaknya pada ilmu yang mulia ini, kemudian dia serahkan ke orang lain agar orang lain mengganti posisinya. Kenapa? Alasannya karena tidak bisa. Ini berarti bagaimana kita bisa? Dan ini yang
para ulama kita ikhwani fillah menyeru. Jadi kita pun belajar, kita pun berusaha bisa. Bukan kemudian aku sudah tua sudah tidak bisa, yang penting anakku. Ini keliru. Pola pikir yang harus diubah ikhwan. Karena sekali lagi kita dibangkitkan kelak dengan apa yang kita ilmui. Nah, Al-Quran yang kita bawa. Anak-anak kita pun sendiri, mereka membawa apa-apa yang mereka telah dapat. Cuman ketika mereka adalah hasil upaya kita, hasil dari usaha kita untuk mereka menjadi baik, maka bidznillahi azza wa jalla kita akan mendapatkan bagian. Cuman yang paling pertama kali kita akan merasakan ya usaha kita sendiri. Nah, oleh karena itulah ikhwani fillah, untuk pola pikir yang manusia banyak keliru tentang permasalahan anak hendaknya diperbaharui. Nah, bahwasanya kita pun harus belajar, bukan anak-anak saja yang belajar. Kita pun harus bisa, baik itu membaca Al-Quran yang benar dan yang lainnya. Dan ini yang paling pokok, kita beribadah dengan membacanya. Nah, kita salat dengan membacanya. Nah, dan tidak mungkin seorang bisa mempelajari bahasa Arab kalau bacaan Al-Qurannya belum benar. Bagaimana dia mengucapkan huruf, bagaimana dia mengucapkan kalimat, bagaimana dia mengucapkan suatu jumlah, kecuali kalau dia mampu mengucapkan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran telah diberi kemudahan melebihi yang lain. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kalau Al-Quran yang diberi kemudahan saja tidak bisa dengan lancar, kita mengucapkannya, lisan kita masih kaku. Membaca saja tanpa menghafal masih kaku, apalagi mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Arab. Nah, barakallahu fiikum. Ini tanbih untuk kita semua, untuk kita memperhatikan sisi mentarbiyah diri kita juga. Nah, selain mengusahakan tarbiyah untuk anak-anak kita, karena sungguh mereka ikhwani fillah adalah harapan kita. Nah, tayyib. Dan kita pun akan dimintai pertanggungjawaban kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimintai pertanggungjawaban orang tua. Nah, orang tua dimintai pertanggungjawaban tentang anak-anak mereka. Dari sisi penjagaan, dari sisi bagaimana mengarahkan dan mengajari, bagaimana keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ai allimuhum wa adibuhum, yaitu ajari mereka dan berikan adab kepada mereka. Jadi bukan sekedar teori saja, tapi juga adibuhum, ajari mereka adab, untuk mengetahui adab. Nah, ketika mereka dikirim ke majlisul ilm, juga dari rumah diajari adab, untuk nanti di majelis ilmu menghormati siapapun yang mengajarnya, untuk nanti di majelis ilmu untuk patuh kepada siapapun yang mengajarinya. Ini penting ya kawan. Nah, karena terkadang sebagian orang tua memberikan pemahaman kepada anak dan pengajaran adab yang sudah keliru. Nah, tayyib, tidak ditanamkan kepada si anak bahwasanya orang atau siapapun yang mengajari dia adalah gurunya.
Sehingga akhirnya orang tua memposisikan si pengajar pada posisi yang dia salahkan. Akhirnya pandangan si anak pun meremehkan orang yang mengajari. Tapi posisikan, patrikan pada anak bahwasanya siapapun yang mengajari dia gurunya, untuk dia hormati, untuk dia berikan hak-haknya. Karena itu termasuk syarat untuk seorang bisa mengambil ilmu. Barakallahu fikum. Sekarang kita kembali kepada poin yang kita baca tadi, yaitu apa tuduhan-tuduhan yang diarahkan oleh orang-orang musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal jawab, qalu innahu kadzdzab wa sahirun wa majnunun wa syair. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kadzdzab. Apa makna kadzdzab? Indak ya Hudzaifah? Pendusta. Apa bedanya dengan kadzib? Kalau kadzib yaitu seorang yang berdusta. Sekali berdusta dinamakan kadzib. Dia berdusta. Orang yang berdusta. Sedangkan kadzdzab ini sighah mubalaghah, yaitu menunjukkan seorang yang banyak sekali kedustaannya. Wa sahir. Apa makna sahir? Apa Muhammad? Penyihir. Wa majnun. Apa majnun ya Nabil? Orang yang gila. Wa syair, dan seorang penyair. Lihat, tuduhan-tuduhan yang semuanya tidak ada yang baik. Itu diarahkan kepada seorang yang dulu mereka gelari dengan apa? Indak ya Syahrul, sebelum diangkat jadi nabi digelari dengan apa? Shadiqul Amin. Taib. As-Shadiq Al-Amin. Tapi ketika menyeru kepada kebenaran langsung berubah. Jadi jangan heran ya. Kalau kita mengharapkan keridhaan manusia, maka tidak akan mungkin dapat. Ini orang yang sudah mereka kenal dengan kebaikan dan paling terpercayanya di kalangan mereka, langsung dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang sangat keji seperti ini. Sangat pendusta, penyihir, gila, penyair, dan seterusnya. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala wa ajibu an ja'ahum mungdhirun minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Dan mereka terheran-heran tatkala datang kepada mereka mungdhirun minhum, seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka. Karena yang mereka inginkan adalah pemberi peringatan ya dari kalangan malaikat lah, jangan manusia biasa. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab, dan orang-orang kafir itu mengatakan ini adalah penyihir dan seorang yang sangat banyak kedustaannya. Dalil yang lain, wa qauluhu ta'ala wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Dan mereka mengatakan ketika diseru untuk meninggalkan semua berhala-berhala yang mereka sembah dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, malah mereka mengatakan apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sembahan kami demi memenuhi seruan seorang penyair yang gila. A inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Penyair gila lagi. Ini semua mereka
tuduhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuannya apa? Tujuannya apa kira-kira? Indak ya Pak Yusuf. Nah, yaitu agar manusia berpaling dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikuti beliau, tidak usah dekat-dekat, jangan mendengarkan perkataannya dan seterusnya. Sebagaimana telah kita lewati bagaimana usaha dari Abu Jahal atau Abu Lahab la'natullah alaih. Nah, di mana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru qulu la ilaha illallah tuflihu, kemudian dia di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyeru innahu sabiun kadzib, sesungguhnya dia seorang yang keluar dari agama nenek moyangnya dan seorang yang pendusta. Dan ini adalah metode yang terus-menerus diwarisi oleh semua ahli batil. Nah, di antara usaha mereka yang pertama kali adalah mengusahakan agar manusia tidak mau mendengarkan orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Ini jalan pertama. Sehingga kalau kita perhatikan dakwah Islamiyah, dakwah ahli sunnati wal jamaah, tidak akan luput dari apa? Dari penamaan-penamaan yang mengerikan, dari tuduhan-tuduhan yang keji. Demikian pula para ulamanya, demikian pula para da'inya, dan bahkan siapa saja yang berjalan di atas sunnah mesti akan disematkan kepadanya tuduhan-tuduhan batil. Untuk apa? Agar manusia lari. Sehingga jangan heran dan jangan pula kita bersedih, ikhwan, karena setiap orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki hidayah padanya, dia tidaklah akan tertipu dengan tuduhan-tuduhan tersebut, bahkan akan semakin berusaha mengetahui kebenarannya. Betul tidak sih? Akan mendekat, akan bertanya. Nah, karena itulah di antara hal yang hendaknya kita tunjukkan kepada manusia bahwasanya tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada dakwah ini adalah tuduhan yang batil. Ketika banyak manusia menuduh ahli sunnah adalah teroris, tunjukkan mereka bukan sisi itu. Ketika mereka menuduh bahwasanya ahli sunnah orang-orang yang keras, orang-orang yang kaku, orang-orang yang ekstrim, maka tunjukkan bagaimana sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmat bagi seluruh alam. Karena hakikatnya ahli sunnah ikhwani fillah yaitu arhamun nas bin nas. Mereka orang yang paling kasih, orang yang paling sayang terhadap manusia, sehingga mereka sangat bersemangat untuk menyeru kepada sunnah, memperingatkan dari bid'ah, menyeru kepada tauhid, memperingatkan dari syirik, menyeru kepada ketaatan, memperingatkan dari maksiat-maksiat. Nah, sehingga apa yang dituduhkan oleh manusia secara langsung atau secara sendirinya akan apa? Akan terbantah. Sebagaimana pula kisah Dimad radhiyallahu anhu, tatkala dia mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal dia telah dicekoi oleh orang-orang musyrikin bahwasanya Muhammad itu seorang yang gila. Tapi bukan menjadikan dia itu lari dari Rasul, tapi malah ingin menyembuhkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datangi Rasul ingin diruqyah. Nah, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian tunjukkan kepada Dimad yang memiliki niatan baik ini dengan kalimat-kalimat yang tidak mungkin diucapkan oleh seorang yang gila. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah
Akhirnya tercengang dimat dan minta diulangi, yang tidak mungkin kalimat-kalimat ini terucap dari seorang yang gila. Bahkan penyair yang sebaik apapun belum dia pernah dengar kalimat-kalimat yang seperti itu. Akhirnya masuk Islam. Naam. Baik, jadi tidak berpengaruh tuduhan-tuduhan bagi suatu kebenaran. Cuman kewajiban kita ikhwani fillah berusaha untuk menyingkap batilnya tuduhan-tuduhan tersebut, baik dengan perilaku kita maupun dengan penjelasan-penjelasan kita. Barakallahu fikum, nas'alullaha at-taufiq was-sadad walhamdulillahi rabbil alamin.